فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk ayat yang ke-130 dan 131 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekalian para jin dan manusia, alam ya'tikum rusulum minkum, apakah belum datang kepada kalian sebelumnya para rasul? Minkum, minkum artinya dari jenis kalian. Apakah belum datang kepada kalian rasul dari jenis kalian sendiri? Yang dimaksud dengan jenis kalian adalah jenis manusia. Yang dimaksud dengan jenis kalian adalah jenis manusia. Walaupun yang dipanggil sebelumnya mencakup jin dan manusia. Perhatikan ayatnya. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian utusan minkum dari jenis kalian? Kalau ngelihat sebelumnya kan kembalinya kepada jin dan manusia. Apakah belum datang kepada kalian utusan dari jenis kalian sendiri, yaitu jin dan manusia? Tapi yang benar bahwasanya minkumnya di sini kembalinya hanya kepada manusia. Karena tidak ada rasul dari kalangan jin. Sehingga yang dimaksud dengan minkum ay min jinsil ins, dari jenis manusia, bukan dari jenis apa? Jin. Karena tidak ada rasul dari kalangan jin. Itu dicatat. Mau kita jelaskan soalnya. Nah, di antara yang menunjukkan bahwasanya tidak ada utusan atau rasul atau nabi dari kalangan jin dan adanya hanya dari kalangan manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang pembatasan kerasulan hanya dari garis keturunannya Ibrahim dan juga Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Afwan kelewat. Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihiman nubuwata wal kitab. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dijadikan sebagai rasul. Wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwah wal kitab. Dan kami jadikan kenabian dan kitab itu pada dzurriyyatihima, pada keturunan mereka berdua. Sehingga nabi dan rasul itu yang datang setelah mereka berdua itu adalah dari keturunannya manusia, keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Ibrahim. Jenis apa berarti? Manusia. Nah, dan juga sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab, dan surat Ankabut. Dan kami jadikan
pada keturunannya Ibrahim an-nubuwata wal kitab, kenabian dan kitab. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad melainkan para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka min ahlil qura, dari penduduk negeri. Ini bukan dari orang luar, biasanya nabinya dari orang setempat, iya kan? Nah, menunjukkan mereka kenal yang biasa sehari-hari bergaul dengan mereka. Ini menunjukkan Rasulnya adalah dari kalangan manusia. Rijalan min ahlil qura, ya kan? Laki-laki dan dari kalangan penduduk kampung itu sendiri, bukan orang luar. Supaya apa? Supaya tidak bisa diingkari oleh mereka yang diutus kepadanya. Karena mereka sudah kenal betul siapa dia. Paham ya? Nah, supaya tidak ada alasan kami nggak kenal siapa dia. Kok tiba-tiba dia orang luar diutus kepada kami. Paham ya? Nah, sehingga ini min ahlil qura maksudnya dari kalangan manusia itu sendiri. Nah, dan juga yang lain-lainnya dari ayat. Oleh karena itu, nah, yang ada dari kalangan para jin ini hanyalah nuzur. Yang ada dari kalangan jin adalah nuzur, para pemberi peringatan. Yang ada dari kalangan jin itu adalah nuzur, pemberi peringatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas, ar-rusulu min bani Adam. Rasul itu dari bani Adam, wa minal jinni nuzur. Sementara dari kalangan jin yang ada itu adalah nuzur, para pemberi peringatan. Dari bani Adam rusul, dari kalangan jin nuzur, pemberi apa? Peringatan. Sehingga dia hanya memperpanjang lisannya para nabi dan rasul saja ke kaumnya dari kalangan para jin. Dan yang menunjukkan bahwasanya kalangan jin itu hanya ngikut kepada manusia dalam bab kerasulan dan kenabian, itu adalah sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan tatkala kami arahkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin yastami'un al-Qur'an, untuk mereka memperdengarkan apa ini? Al-Qur'an. Punya kitab sendiri apa ngikut kepada kitabnya kita? Ngikut kepada kitabnya manusia. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir di majelis yang dibacakan padanya Al-Qur'an, mereka bilang ansitu, diamlah kalian. Jangan ribut. Simak itu yang sedang dibaca. Falamma qudiya, ketika sudah selesai dibacakan, walau ila qaumihim munzirin, maka mereka pun pulang kepada kaum mereka munzirin, sebagai pemberi peringatan. Setelah mendengarkan apa ini? Nabi membacakan Al-Qur'an, sudah dapat wahyunya, sudah disampaikan mereka, mendengar juga, baru mereka pulang kepada kaumnya ngasih peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Apa kata mereka? Wahai kaumku, kami tadi telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa yatariqin mustaqim. Yang mana kitab tersebut membenarkan apa yang sebelumnya dan dia memberikan petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, penuhilah panggilan para penyeru Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bihi, berimanlah kalian. Sehingga dia fungsinya hanya sebagai apa ini? Penyambung lidahnya para nabi dan rasul dari kalangan apa? Manusia kepada teman-teman mereka dari kalangan apa? Jin. Sehingga mereka nggak punya rasul, nggak punya apa? Nabi. Yang ada di mereka apa? Nuzur. Apa artinya nuzur? Pemberi peringatan. Nah, nuzur jamaknya nazir. Nah, sehingga ini makna ayatnya. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulum minkum ay minal ins, dari manusia. Yang
Nanti kalau untuk jinnya disampaikan melalui perpanjangan tangannya para jin. Yakusuna alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan dengan hari kalian ini. Hari kiamat ini apa belum dikasih tahu kalian bakal dapat hari seperti ini? Ini pertanyaan nggak butuh jawaban. Ini pertanyaan untuk ngejek. Masa belum datang dulu yang ngasih peringatan kalian bahwasanya kalian akan mendapati hari seperti ini. Nah. Qalu syahidna ala anfusina. Kata mereka, ya kami bersaksi atas diri kami. Kami saksikan, kami jadi saksi atas diri kami bahwasanya telah datang para rasul yang membacakan ayat-ayat. Kami bersaksi bahwasanya telah datang kitab. Kami bersaksi bahwasanya kami sudah diperingatkan dengan hari seperti ini sudah. Dan ini tidak bertentangan ya, kawan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain di mana mereka tidak mengaku bahwasanya mereka adalah telah melakukan kejahatan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan mereka dalam surat Al-An'am. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dulu, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Demi Allah, wahai Rabb kami ini enggak musyrik, kami ini enggak berbuat syirik, enggak ngaku. Sementara di sini ngaku tidak dia? Ngaku, syahidina ala anfusina. Kami jadi saksi atas diri kami sendiri bahwasanya kami ini kafir. Di akhir ayatnya apa kata Allah? Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwasanya mereka itu dulu di dunia apa? Kafir. Tadi di awal-awal ayat 23 surat ini juga mereka bilang makunna musyrikin. Kami enggak musyrik. Lah bagaimana ini? Ini dibawa kepada beberapa keadaan. Ada keadaan, ada momen di mana mereka enggak ngaku. Ada momen di mana mereka apa? Ngaku. Sehingga dibawa kepada dua keadaan. Ada keadaan di mana mereka nggak mau ngaku, masih ngeyel, masih bantah kalau mereka itu berbuat syirik. Ada momen di mana mereka ngaku, sehingga masing-masing tetap benar. Orang musyrikin kadang yang ngaku, ada saatnya mereka ngaku, ada saatnya mereka membantah nggak mau ngaku. Nah, qalu syahidna ala anfusina, mereka katakan kami bersaksi atas diri kami. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka itu telah ditipu dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi untuk diri mereka sendiri annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir dulunya, ngaku sekarang. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya kata Allah, dzalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura. Kenapa pertanyaan ini diajukan kepada mereka? Ini kapan harinya? Hari kiamat. Dikasih pertanyaan, apakah belum datang kepada kalian utusan kami yang ngasih peringatan sama kalian? Kenapa diajukan pertanyaan ini? Karena Rabbmu itu tidak akan muhlikal qura, tidak akan membinasakan suatu kaum, suatu negeri, bizulmin, dengan cara kezoliman, dengan sebab kezoliman, wa ahluha ghafilun, dalam keadaan orang-orangnya itu lalai, belum dikasih peringatan. Allah nggak akan membinasakan suatu kaum karena kezoliman mereka dalam keadaan mereka lalai. Apa maknanya lalai? Belum dikasih peringatan. Nggak akan. Ini menunjukkan kalau Allah sudah menghukum mereka, berarti Allah sudah ngasih mereka apa ini? Peringatan. Nggak akan tiba-tiba ujuk-ujuk Allah itu apa? Menghukum, membinasakan, itu nggak akan. Makanya disindir lagi mereka di akhirat. Apa belum datang dulu pemberi peringatan? Kok bisa-bisa yang kalian kayak gini nasibnya kalian itu. Ketika mereka diminasakan, itu menunjukkan bahwasanya Allah sudah ngasih peringatan. Karena rumusnya Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak akan membinasakan suatu negeri dengan sebab kezaliman mereka, wa ahluha ghafilun, dalam keadaan penduduknya apa? Penduduknya apa? Lutfi? Hah? Dalam keadaan penduduknya apa? Dalam keadaan penduduknya apa, Azam? Dalam keadaan penduduknya apa, Iban?
Ya, dia berbuat zalim, dia tidak dibinasakan dengan sebab kezalimannya dalam keadaan dia apa? Lalai. Apa artinya lalai? Apa artinya lalai, Ali? Belum dikasih peringatan. Itu tengok, disimak. Nah, zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura. Itu rumusnya Allah untuk membinasakan suatu kaum ya. Yang demikian karena Rabbmu itu tidak akan membinasakan suatu negeri bizulmin dengan sebab kezoliman wa ahluha ghafilun, dalam keadaan penduduk negerinya masih dalam keadaan apa? Lalai, belum dikasih peringatan, belum diutus rasul, belum dikasih kitab, belum datang yang berisi peringatan, itu nggak akan dihukum dibinasakan. Kalau dibinasakan berarti memang sudah dikasih peringatan sebelumnya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma wabbaqallahu jami' man a'rada 'anil haqqi wa raddahu minal jinni wal insi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela, menjelek-jelekkan semua orang yang berpaling dari kebenaran dan menolak kebenaran dari kalangan jin dan juga manusia. Semuanya kena celah. Wa bayyana khata'ahu, dan Allah jelaskan di mana kesalahan mereka. Fa'tarafu bidzalik. Setelah dijelaskan, maka mereka pun apa? Ngaku. Sebelum dijelaskan, mereka nggak mau apa? Ngaku. Nah, sebelum disuruh bicara lisannya, sebelum disuruh bicara tangannya, kakinya, sebelum saksi-saksi berbicara, ya dia nggak mau apa? Ngaku. Itu tadi yang di ayat yang ke-23 surat Al-An'am. Mereka bilang makunna musyrikin. Wallahi rabbina, demi Allah. Sumpah bahkan mereka, kami nggak apa? Musyrik. Nah, tapi setelah dijelaskan sisi kesalahan mereka, baru mereka apa? Ya tarofu, ngaku. Faqala, kata Allah, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, itu dari kalangan manusia. Yaqussuna 'alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayatku, al-wadihat, al-bayyinat, yang jelas, allati fiha tafasilul amr wan nahi wal khair wasyarr, yang di dalamnya terdapat rincian dari perintah dan larangan, kebaikan dan kejelekan, wal wa'du wal wa'id, di dalamnya juga terdapat rincian dari al-wa'di wal wa'id, janji dan ancaman. Sudah lengkap isi ayat-ayatku, kata Allah. Ada perintah, ada larangan. Ada penjelasan tentang kebaikan, ada penjelasan tentang kejelekan. Ada isinya janji-janji, ada isinya apa? Ancaman-ancaman. Masa masih kurang juga ayat-ayatku yang kayak gini jelasnya, kata Allah. Gitu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan para rasul yang memberikan peringatan kepada kalian bahwasanya kalian akan bertemu dengan hari seperti ini. Yu'allimunakum annan najata fihi wal fauza innama huwa bimtithali awamirillah, yang mengajarkan kepada kalian bahwasanya keselamatan pada hari ini dan keberhasilan itu hanyalah dengan cara melaksanakan perintah Allah wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan. Bukan cuma dikasih tahu kalian bakal mendapatkan hari seperti ini, tapi cara nyari selamat di hari seperti ini pun sudah dikasih tahu oleh para rasul. Apa kalian belum didatangi oleh para rasul ngasih peringatan tentang hari kayak gini? Dan kunci selamat dari hari yang kayak gini itu dengan cara menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Kan sudah, kata Allah. Gitu. Sudah aku kasih peringatan, sudah aku utus kepada kalian. Wa anna syaqa wal khusran fi tadi'i al-fauz fi tadi'i dzalik, dan bahwasanya kesengsaraan dan kerugian itu adalah dengan menyia-nyiakan hal tersebut. Fa aqarru bidzalika wa tarafu, maka mereka pun mengakui hal tersebut. Iya betul, sudah datang. Cuman kami yang enggak mau apa? Ngikut. Ngaku. Faqalu, kata mereka, bala, iya betul, syahidna ala anfusina, kami jadi saksi atas diri kami sendiri. Syahidna ala itu jadi saksi kejelekan, paham ya? Bukan saksi yang menguatkan, saksi yang memojokkan, itu namanya syahida ala. Kalau saksi pendukung itu namanya syahida li, pakai lam. Kalau pakai ala, ini berarti saksi yang menyudutkan kita.
Mereka jadi saksi yang menyudutkan diri mereka sendiri. Iya betul, kami salah, kami nggak mau beriman, sudah datang para rasul. Gitu. Wa gharratkumul hayatud dunya. Kemudian Allah jelaskan, kenapa? Sebab mereka itu nggak mau mengikuti para rasul, mau mengikuti ayat. Itu sebabnya karena mereka ditipu dengan kehidupan dunia. Sehingga hati-hati, ketertipuan dari kehidupan dunia akibatnya bisa fatal. Bisa sampai syirik, bisa sampai apa ini? Kufur. Akibat apa ini? Gharrathumul hayatud dunia. Ditipu dengan kehidupan dunia. Nah, ini perhatikan ya kan bagaimana al-hayatud dunia itu dijadikan sebagai pelaku. Bukan manusianya itu yang menipu dirinya sendiri, bukan. Tapi memang kehidupannya yang menipu. Kehidupan dunianya yang apa ini? Jadi pelaku. Pelaku penipuan. Korbannya siapa? Kita, manusia jadi korbannya, bayangkan. Nah, makanya dijadikan Allah sebagai fa'ilnya, pelakunya. Wa gharratkumul hayatud dunya. Siapa pelaku gharratnya? Al-hayah, kehidupan. Ini sebagai pelakunya, sebagai subjeknya, kita sebagai objeknya. Kita sebagai korban. Bizinatiha wa zukhrufiha wa naimiha. Dengan perhiasannya dan kenikmatan-kenikmatannya. Fatma'annu biha, maka mereka pun merasa tenang dengan kehidupan dunianya. Waradu, dan mereka pun ridha. Wa alhathum anil akhirah, dan mereka pun lupa dengan kehidupan akhirat. Sehingga sudah diperingatkan, kemudian ditipu oleh kehidupan dunia, akhirnya lupa dengan yang memberikan peringatan tadi. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir dulunya. Faqamat alaihim hujjatullah, maka telah tegak atas mereka hujahnya Allah. Wa alima hina idzin al kullu ahadin hatta hum bi anfusihim adalallah fihim. Bahkan saat itu telah mereka ketahui, tidak ada seorang pun, semuanya itu tahu, bahkan diri mereka sendiri bagaimana keadilan Allah kepada mereka. Adil Allah. Ketika Allah binasakan mereka, memang Allah sudah ngasih apa ini? Peringatan. Allah sudah ngasih kitab, Allah sudah menurunkan kitab, sudah dibacakan kepada mereka oleh para rasul, sudah selesai. Allah itu adil. Faqala lahum hakiman alaihim bil adab al-alim. Maka Allah pun kemudian mengatakan sebagai hakim atas mereka, memutuskan dengan azab yang pedih, udkhulu. Punya kalian ada ini? Ada masih. Udkhulu fi jumlati umamin qad khalat min qablikum. Masuklah kalian bersama dengan umat-umat yang sebelum kalian. Minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Sona'u kasoni'ikum, yang mana mereka melakukan sama seperti perbuatan kalian. Wastamta'u bi khilaqikum kama stamta'tum, dan mereka bernikmat-nikmat, berlezat dengan manfaat dari kalian, dan kalian pun juga mengambil manfaat dari mereka. Seperti mana yang ayat sebelumnya. Masing-masing dari jin dan manusia sama-sama dapat apa ini? Manfaat. Jinnya dapat manfaat berupa apa? Berupa ketaatan, pengagungan, ibadah. Kemudian manusianya mendapatkan manfaat berupa apa? Dipenuhinya sebagian hajat apanya? Dunia mereka. Wa khadu bil batil kama khuttum, dan mereka menyelam dalam kebatilan sebagaimana kalian menyelam. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ai al-awwalun min haula'i wal akhirun. Orang yang pertama duluan masuk maupun orang yang belakangan masuk neraka, semuanya sama-sama apa? Merugi. Wa ayyul khusranin a'dham min khusrani jannatin na'im, dan kerugian apa yang lebih besar daripada kerugian tidak mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa hirman jawari jiwar akromil akromin, dan bisa berdampingan, hidup berdampingan dengan zat yang paling dermawan dari semua orang yang dermawan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ya kawan, celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para jin dan manusia yang sudah dikasih peringatan tapi nggak mau apa? Ingat, kemudian ditipu dengan kehidupan dunia. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, kesimpulan dari apa yang sudah kita baca, yang pertama adalah pengakuan para jin dan manusia bahwasanya telah diutus kepada mereka para rasul. Pengakuan jin dan manusia bahwasanya telah diutus kepada mereka, bahwasanya Allah telah mengutus kepada mereka para rasul dan nabi. Mereka ngaku. Nah,
pengakuan jin dan manusia bahwasanya telah diutus kepada mereka para rasul dan nabi. Faedah yang berikutnya, karunia Allah kepada manusia berupa dijadikannya rasul dari kalangan mereka. Karunia Allah kepada manusia berupa dijadikannya rasul dan nabi dari jenis mereka. Berarti dalam bab ini kita lebih istimewa daripada jin. Karena rasul dan nabinya dari kalangan kita sendiri, bukan dari kalangan jin. Jin ngikut kepada kita, sehingga kita lebih istimewa dalam bab ini. Karena nabi dan rasulnya dari kalangan kita. Faedah yang berikutnya, di antara tugas terpenting para rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tugas para rasul yang paling penting adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memberi peringatan akan adanya hari akhirat, dan ngasih peringatan akan adanya hari akhirat supaya umatnya bisa persiapan, supaya umatnya bisa selamat pada hari itu. Ini tugas utamanya Rasul. Kan disebutkan di sini cuma 2 tugasnya ini saja. Apa yang pertama kata Allah? Yaqussuna alaikum ayati. Tugasnya Rasul tersebut ngapain? Yaqusun, membacakan kepada kalian apa? Ayat-ayatku. Tugasnya yang kedua apa? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, ngasih peringatan tentang hari kiamat supaya umatnya itu bisa selamat. Nah, ini termasuk dengan cara belajar tafsir ini kan membacakan apa? Ayat, iya kan? Ayat demi ayat kita bacakan. Sehingga kita mau meneruskan dakwahnya, tugas utamanya para rasul. Nah, ini tugas utama mereka. Faedah yang berikutnya, ketertipuan jin dan manusia dengan kehidupan dunia. Ketertipuan jin dan manusia dengan kehidupan dunia. Bukan cuma manusia yang tertipu, jin pun tertipu. Ini saking indahnya dunia, saking cantiknya dunia. Yang terfitnah tidak hanya manusia, tapi jin pun bisa apa? Terfitnah dengan dunia. Nah, faedah yang berikutnya, at-tahdzir minal hayatid dunya, peringatan dari kehidupan dunia yang melalaikan dari akhirat. Nah, kalau sekedar mencari kehidupan dunia untuk membantu kehidupan akhirat, nah, tidak masalah. Bahkan dianjurkan. Ini peringatan dari kehidupan dunia yang melalaikan dari akhirat. Faedah yang berikutnya, sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menghakimi para makhluk. Kesempurnaan keadilan Allah ketika menghakimi para makhluk. Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika menghakimi para makhluk. Allah adil. Saking adilnya ditanyai dulu lagi. Diingatkan dulu sisi kesalahan mereka. Diingatkan mereka bahwasanya mereka sudah diutus para rasul. Aku sudah adil sama kalian. Aku nggak akan menghukum kalian kecuali kalian itu dalam keadaan sadar. Nah, faedah yang berikutnya, penegakan hujjah kepada para makhluk dengan cara diutusnya para rasul yang membawa ayat-ayat. Penegakan hujjah, penegakan bukti gitu, atas para makhluk dengan cara diutusnya para rasul yang membacakan ayat-ayat. Yang sudah sampai kepada mereka utusan itu, atau sampai kepadanya ayat-ayatnya, berarti sudah tegak padanya hujjah. Sudah nggak bisa lagi punya alasan. Kenapa kok tidak mau beriman? Kenapa nggak mau beramal soleh? Sudah tegak hujjah dengan diutusnya para rasul. Faedah yang berikutnya, Allah tidak akan membinasakan suatu negeri dengan sebab kezaliman dalam keadaan mereka lalai.
belum dikasih peringatan. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri dengan sebab kezoliman dalam keadaan mereka lalai, belum dikasih peringatan. Nggak akan. Allah nggak akan zolim. Kalau itu zolim namanya ya. Nah, nyerang tanpa dikasih tahu sebelumnya. Allah nggak kayak gitu. Allah kalau mau menghukum, membinasakan, pasti Allah kasih peringatan terlebih dahulu. Makanya dulu Rasul SAW itu nggak pernah menyerang suatu negeri, suatu kampung, sampai dipastikan bahwasanya dakwah sudah sampai ke sana. Biasa beliau nyerang waktu subuh. Maka didengarkan dulu ada azan atau apa? Tidak. Kalau ada azan, maka nggak jadi diserang. Kenapa? Berarti dakwah sudah masuk dan diterima oleh mereka. Makanya nggak jadi diserang. Paham ya? Nah, faedah yang berikutnya. Sehingga artinya lalai di sini bukan ketika mereka nggak sadar mau datangnya azab. Enggak. Kalau itu selalu azabnya Allah itu dalam keadaan kayak gitu. Ketika waktu duha, wahum yal'abun. Ya, ketika manusia sedang main-main. Atau di malam hari. Mereka dalam keadaan apa? Tidur. Tapi sudah dikasih peringatan. Sudah. Arti sadar di sini, lalai di sini bukan lalai akan datangnya apa? Azab enggak. Artinya sudah dikasih peringatan. Walaupun ketika datangnya mereka nggak sadar akan sedang apa ini? Datang. Paham ya? Nah, yang penting mereka sudah dikasih sebelumnya apa ini? Peringatan. Datangnya seringnya ya tiba-tiba, baghtah, tiba-tiba seringnya memang. Nah, tapi apakah sudah dikasih peringatan sebelumnya? Iya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sehingga ini kan dua ayat yang bisa kita baca. Adapun ayat yang setelahnya, ayat yang ke-131, 32. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.